Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu dari kelas 2D3 ITB, NRV 31205053. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait application struktur pada framework Y2 untuk keperluan mata kuliah website pemrograman framework. Langsung saja kita ke dalam videonya, ke penjelasannya. Di sini ada overview-nya. Kita langsung saja ke dalamnya. Nah, di sini adalah struktur dari aplikasi Y. Di sini ada entry script application, kemudian ini berhubungan dengan model, controller, kemudian ini ada juga aplikasi komponen, filter, kemudian ini diakses, controller ini bisa diakses oleh view, model, widget, dan asset bundle. Kemudian entry script, yang dimaksud entry script itu merupakan mata rantai pertama dari aplikasi. Setiap aplikasi baik web maupun aplikasi konsol memiliki satu entry script. Entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. Kali ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Entry script biasanya digunakan untuk hal berikut. Yang pertama, mendefinisikan konstanta global. Yang kedua, meregister komposer autoloader. Kemudian yang ketiga, ikut sertakan kelas Y. Yang keempat, membuat konfigurasi aplikasi. Yang kelima, membuat dan mengkonfigurasi instan dari aplikasi. Yang keenam, terakhir, memanggil fungsi Y-based application run untuk memproses permintaan. Kemudian entry script untuk aplikasi web ini adalah kodenya. Kemudian application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi. Setiap aplikasi Y2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui Y.2.2 variable app. Konfigurasi dari aplikasi juga akan dimuat bersama dengan pembuatan aplikasi di entry script. File konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php. File konfigurasi berisi properti, komponen, dan model yang digunakan oleh aplikasi. Kemudian application property. Properti dari aplikasi Y2 dapat diakses melalui garis miring Y.2.2 variable app, kemudian nama propertinya. Kemudian berikut ini adalah required property dari aplikasi Y-based application ID. Adalah properti yang menyimpan ID dari aplikasi. ID ini bersifat unik dan digunakan untuk membedakan aplikasi satu dengan yang lainnya. Digunakan hanya alphanumeric untuk ID-nya. Kemudian Y-based application based page adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Berikut ini adalah beberapa properti lainnya. Di sini ada name untuk menyimpan nama dari aplikasi, komponen digunakan untuk properti yang digunakan untuk menemukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Modus merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Kemudian default root untuk meminta root yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan root yang diminta. Nilai default dari properti ini adalah site/index. Kemudian application component. Sebuah aplikasi Y2 dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Komponen dari aplikasi akan dibuat jika komponen tersebut digunakan untuk pertama kalinya. Berikut ini beberapa komponen inti dari aplikasi Y2. DB mengelola hubungan dengan database, error handler mengenai error dan extension pada PHP, user menangani autentikasi user, dan lain-lain. Kemudian controller. Controller adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan request dan memberikan tanggapan atau respon. Controller akan meminta permintaan meneruskan permintaan model masuk dari hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, kemudian membentuk tanggapan. Nama file di sebuah controller mengikuti controller ID, khususnya nama controllernya, controller.php itu. Sebagai contoh, ini controller
jurusan controller.php. Merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. Kemudian controller action. Nah, ini sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID ditulis dalam format action ID, contoh action create, action index, dan lainnya gitu. Kemudian pengguna dapat mengakseskan dari controller menggunakan root dengan format controller ID, kemudian action ID. Sebagai contoh, misal kita ingin mengakses action create dari jurusan controller, kita dapat mengaksesnya dengan root jurusan /create. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controller saja tanpa action. Action default dapat diganti melalui property default action. Kemudian di sini ada controller best practice. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil, dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar dapat disebutkan bahwa controller yang pertama dia bisa dapat mengakses dan data permintaan request seperti HTTP header, cookies, request parameter, dan lain-lain. Yang kemudian yang kedua dapat memanggil metode dari model atau komponen lainnya. Kemudian yang ketiga dapat menggunakan view untuk memberikan respon keluaran. Kemudian yang keempat, seharusnya tidak memproses data permintaan request, pemrosesan ini harusnya dilakukan di model. Jadi di controller tidak boleh kita merequest data gitu. Kita hanya dapat memanggil model yang isinya requestan data, kemudian kita disebut di controllernya. Seharusnya dia menggunakan kode HTML lebih baik diletakkan pada view. Ini konsep MVC-nya. Kemudian ini untuk pengertian dari model. Model adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data-data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut label, variable, validation rules, dan lain-lain. Atribut merepresentasikan data dalam sebuah model. Yang pertama, model dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Ini seperti contoh, ini ada tes dan coba. Ini adalah field dari atribut ya, dari model tersebut. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Kemudian yang ketiga, atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Nah, ini seperti ini contohnya. Kemudian atribut model adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika model dibuat menggunakan G, biasanya semua field dalam tabel akan dibuat atribut labelnya secara otomatis. Ini dibuat secara otomatis ya. Validasi, kemudian di sini juga ada validasi di modelnya. Setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh, ini untuk rules-nya. Jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi dari 15. Kemudian email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid dan sebagainya. Proses validasi ini dapat diatur melalui metode rules. Kemudian model secara garis besar, sebuah model dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis. Dapat berisi validasi rules atau aturan validasi untuk memastikan validitas dan integritas data. Dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Seharusnya model tidak mengakses request, session, dan environment yang data lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML dalam model ya. Kode HTML lebih baik diletakkan di view. Seharusnya tidak memiliki skenario yang banyak. Kemudian untuk pengertian view bagian dari MVC juga yang dapat digunakan untuk menampilkan data pengguna. View dibentuk dengan menggunakan kode dari PHP dan HTML dengan mempertimbangkan keamanan untuk menghindari cross-site scripting. Terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Ini hal keamanan yang ada di G. Jadi kita bisa menggunakannya.
Kemudian view dapat dirender dipanggil dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut. Dengan metode render, memanggil view dan menerapkan layout, itu untuk metode render ya. Kemudian render parsial, memanggil view tanpa layout dengan menggunakan JS dan CSS biasanya digunakan untuk merespon request Ajax. Kemudian request file ini dan render konten ya, di dua tipe ini jarang digunakan di beberapa view yang dirender dari sebuah controller yang sama harus dilakukan dalam sebuah directory yang sama pula. Contoh, semua view yang dirender di judul sementara dilakukan pada directory jurusan di view-nya. Kemudian untuk layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa view yang ada dalam aplikasi RI. Secara default, terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman. Dari sebuah aplikasi seperti menu diletakkan di file main.php ini. Oke. Filter. Filter merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum harus do action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkan di dalam metode behavior atau pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah action control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu pada program di samping. Kemudian built-in filter lainnya yang cukup berguna adalah HTTP change untuk mengimplementasikan change di sisi klien, back change untuk mengimplementasikan changing di sisi server. Kemudian di sini ada aset. Aset pada aplikasi merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Untuk mendapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada directory yang dapat diakses dari internet. Pada aplikasi ini direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundles. File CSS atau JS tidak secara langsung diinkludkan dalam view, jadi kita perlu memanggilnya. Aset bundles diinkludkan pada view dengan memanggil metode register. Terus kemudian dengan cara ini, aset tidak harus dilakukan pada directory yang dapat diakses dari jalan web. Jadi yang akan mengkopikannya secara otomatis. Jadi keren. Jika terdapat perubahan pada aset, misalkan setelah melakukan upgrade file aset, masih akan diperbarui. Kemudian cukup sudah penjelasan dari saya. Kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.